Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Sebelum Nabi lahir, kisah Qusay bin Kilab dan perebutan Ka'bah. Bayangkanlah, wahai jiwa yang sedang mendengar kisah ini. Di sebuah masa ketika pasir-pasir Makkah masih menyimpan jejak langkah para leluhur, Ibnu Ishaq menuturkan, pada tahun itu para syufah bekerja sebagaimana biasa. Mereka menjalankan tugas haji sebagaimana yang telah diwariskan dari masa Jurhum dan Khuza'ah. Sebuah tradisi yang mereka yakini sebagai agama, sebagai warisan suci yang tak tersentuh oleh perubahan. Begitulah manusia, bukan? Seringkali kita mengira bahwa apa yang lama pasti benar, apa yang diwariskan pasti suci. Lalu, di tengah kesibukan itu, datanglah seorang lelaki dengan tekad yang membara. Ia adalah Qusay bin Kilab. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya berdiri orang-orang Quraisy, Kinanah dan Qudha'ah. Bagai gelombang yang telah lama menunggu saatnya menghantam pantai sejarah. Di Aqabah, di bawah langit yang menyaksikan ambisi dan takdir, Qusay berdiri dan berkata, "Kami lebih berhak atas urusan haji ini daripada kalian." Kalimat itu bukan sekadar pernyataan, ia adalah pengumuman pergeseran zaman. Wahai pendengar, dengarkanlah detak sejarah pada kalimat itu. Ia mengandung keberanian, ambisi, dan mungkin visi yang tak terbaca oleh zamannya. Maka pecahlah perang, sengit, panas, darah membasahi tanah yang kelak akan menjadi pusat tauhid. Para syufah akhirnya kalah. Kekuasaan yang selama ini mereka genggam terlepas dari tangan. Qusay menang. Dan kemenangan itu bukan hanya kemenangan pedang, tetapi kemenangan arah sejarah. Namun kisah belum usai. Khuza'ah dan Bani Bakr menjauh. Mereka tahu gelombang Qusay tak akan berhenti pada syufah saja. Mereka sadar Ka'bah, rumah tua itu, sedang bergerak menuju tangan baru. Betapa manusia seringkali membaca tanda-tanda zaman, namun tak mampu menghentikannya. Qusay melihat mereka menghindar, dan dalam dadanya tumbuh tekad untuk menuntaskan pergeseran ini. Maka kedua pihak berhadap-hadapan, pedang kembali berbicara. Banyak korban berjatuhan, darah Quraisy, darah Khuza'ah, darah Bani Bakr. Semuanya menyatu dalam satu warna yang sama. Tidakkah kita belajar di sini, wahai jiwa, bahwa perebutan kehormatan dunia seringkali dibayar dengan nyawa. Namun setelah amarah mereda, datanglah ruang untuk damai. Mereka membawa perkara itu kepada seorang hakim Arab, Ya'mur bin Auf bin Ka'ab. Dan keputusan pun dijatuhkan. Qusay dinyatakan lebih berhak atas Ka'bah dan pengelolaan Makkah. Darah yang ia tumpahkan tidak dituntut ganti rugi. Tetapi darah Quraisy yang tertumpah harus dibayar oleh Khuza'ah. Sejak saat itu Ya'mur dikenal sebagai Asy Syuddah yang menggugurkan kewajiban darah. Sebuah keputusan yang menghapus beban sebagian dan menimpakan beban kepada yang lain. Begitulah dunia. Keadilan seringkali berjalan bersama kekuasaan. Lalu Qusay berkuasa. Ia memindahkan kaumnya ke Makkah. Ia menjadi raja yang ditaati bukan karena mahkota emas, tetapi karena kepemimpinan yang diterima jiwa-jiwa kaumnya. Namun menariknya, ia tidak serta-merta menghapus semua tradisi Arab. Ia membiarkan sebagian praktik tetap berjalan, karena dalam pandangannya itu adalah agama yang tidak layak diganti. Lihatlah, bahkan para pemimpin besar pun kadang berdiri di antara warisan lama dan perubahan baru. Ia memegang kehormatan Makkah, penjagaan Ka'bah, penguasaan Zamzam, pemberian minum jamaah haji, jamuan bagi mereka, komando perang, dan Dar an-Nadwah, rumah musyawarah yang pintunya menghadap Ka'bah. Dari sanalah keputusan-keputusan besar lahir. Di sanalah pernikahan disahkan. Di sanalah perang diputuskan. Di sanalah gadis-gadis Quraisy pertama kali mengenakan pakaian dewasa mereka. Seakan-akan seluruh denyut Makkah berpusat di satu rumah.
Wahai pendengar, renungkanlah ini. Kekuasaan sejati bukan hanya menguasai wilayah, tetapi menguasai ritme kehidupan sebuah masyarakat. Qusay dijuluki Mujammi, pemersatu, karena ia menyatukan Quraisy yang tercerai-berai. Mereka merasakan pertanda baik dalam kepemimpinannya. Perintahnya, bahkan setelah ia wafat, diikuti laksana agama yang tak boleh diganti. Begitulah kuatnya pengaruh seorang manusia ketika ia berhasil memahat namanya dalam jiwa kaumnya. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika kisah itu disebut di hadapan Umar bin Khattab saat ia menjadi khalifah, beliau tidak mengingkarinya, seolah sejarah itu diakui sebagai bagian dari mata rantai takdir yang panjang, yang kelak akan melahirkan nabi terakhir dari keturunan yang sama. Wahai jiwa yang menyimak, di balik perang, kekuasaan, dan ambisi, Allah sedang menata panggung sejarah. Qusay mungkin bergerak karena kehormatan dan kepemimpinan, tetapi tanpa ia sadari, ia sedang menyiapkan panggung bagi kelahiran cahaya. Maka harus disatukan, Ka'bah harus berada dalam satu kendali, Quraisy harus berkumpul kembali, karena dari rahim kesatuan itu, kelak lahir seorang yang akan menyatukan bukan hanya kabilah, tetapi hati manusia. Maka ketika kita membaca kisah Qusay, jangan hanya melihat pedang dan politik, lihatlah bagaimana Allah menggiring sejarah dengan tangan-tangan manusia. Dan engkau, wahai pendengar, dalam hidupmu hari ini, siapa tahu langkah-langkah kecilmu adalah bagian dari rencana besar yang belum kau pahami. Sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menuju sesuatu, dan kisah ini adalah salah satu jalan menuju cahaya. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian narasi tentang sebelum Nabi lahir, kisah Qusay bin Kilab dan perebutan Ka'bah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.